Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Insight Quran. Channel ini adalah channel YouTube pribadi saya yang berisi tentang pembelajaran Quran secara literal SI sesuai dengan apa yang tertulis, tanpa menambahkan tafsir dari mana-mana pun terkecuali hanya dari Quran saja. Ya, hari ini saya akan membahas mengenai kata khusyuk, ya. Kata khusyuk ini biasanya didampingkan dengan sholat gitu ya. Kalau sholat, sholatlah dengan khusyuk gitu. Tapi apa sebenarnya pengertian khusyuk? Apakah khusyuk itu hanya bermakna sebatas konsentrasi atau fokus ketika mengerjakan sesuatu hal gitu kan? Atau sebenarnya khusyuk itu adalah sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Nah, kita akan mencari makna yang sebenarnya dari kata khusyuk ini lewat Quran, ya, lewat Quran itu sendiri. Oke. Nah, hari ini saya ditemani masih dengan korpus ya untuk mencari di mana saja kata-kata yang kita ingin tahu itu muncul di dalam Quran. Kemudian saya juga menggunakan terjemahan Quran Night. Iya, ini adalah Quran Night, reader Quran Night. Em, dan kemudian untuk di layar saya menggunakan Qurano.com ya, karena ini ada terjemahan yang berbahasa Indonesia gitu ya, supaya lebih memudahkan bagi teman-teman yang ada di Indonesia untuk mempelajari Quran dengan lebih lebih seksama ya lewat kata-katanya gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk mendapatkan keseluruhan kata khusyuk, kita bisa cari melalui korpus ini, ya. Nah, ini saya sudah buka salah satu ayat di mana saya menemukan kata khusyuk, ya. Em, saya penasaran dengan kata khusyuk ketika membaca ayat ini. Surat 2 ayat 45, ya. Surat 2 ayat 45. Nah, di sini tuh em, kita buka yang di sini aja ya. Nah, sini dikatakan wasta'inu dan sik ya, dan carilah pertolongan bisobri dengan sabar, wasolati dan sholat. Wa innaha dan sesungguhnya ia lakabiroh sungguh lakabirotun sungguh berat ya, sungguh sesuatu yang sangat berat. Illa kecuali ala atas al khoshiin, kecuali atas orang-orang atau golongan yang khusyuk ya, khoshiin, golongan khoshiin itu ya. Jadi di sini em, carilah atau mohonlah ya, di terjemahan Quran Night itu seek ya, cari. Tapi di beberapa terjemahan lain itu minta, bisa ya, minta, mohon gitu. Ya, jadi carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya ia sungguh berat, ya, terkecuali atas khosyiin. Nah, jadi untuk bisa mengerti surat 2 ayat 45 ini, maka kita juga perlu memahami apa yang dimaksud dengan al-khosyiin. Siapa itu orang-orang yang khusyuk? Nah, kita kembali lagi ke korpus. Nah, kalau kita lihat kata al-khosyiin, ini kita bisa klik ya kata ini. Ya, kalau kita klik, kemudian kita cari concordance-nya, atau di mana saja kata ini akan muncul di Quran. Nah, maka kita akan menemukan ada 14 kali kata khosyiin ini muncul. Nah, kita akan buka satu persatu untuk mengetahui secara persis apa sih
yang dimaksud dengan golongan orang-orang yang khusyuk gitu ya. Nah, tadi kita sudah melihat surat 2 ayat 45. Oke, sekarang kita buka ayat berikutnya. Surat 3 ayat 199. Ya, kita lihat surat 3. Ya, saya lebih senang pakai Quran word by word. Ya, terjemahannya itu per kata sehingga bisa kita pelajarin makna dari masing-masing kata dengan lebih rinci ya. Oke, oke. Ya, ya, ini surat 3 ayat 199. Ini berbicara tentang ahli kitab, ya. Orang-orang yang menerima kitab. Oke, sebelum Quran, ya. Orang-orang yang menerima kitab-kitab apapun dari para nabi, gitu ya. Nah, di sini dikatakan wa inna dan sungguh min ahlil kitabi dari ahli kitab laman sungguh ada orang yuk minu yang yuk minu percaya billah pada Tuhan wama dan apa-apa yang unzila diturunkan ilaikum kepadamu atau kepada kalian ya wama dan apa-apa yang unzila diturunkan ilaihim kepada mereka. Nah, ini katanya khosyiina lillahi ya, khosyiina mereka termasuk golongan yang khusyuk lillah kepada Tuhan. La tidak apa ini yashtaruna ya, tidak menjual beli atau menukar atau membeli bi bi ayati ya dengan ayat-ayat Tuhan sama nangkolila dengan harga yang sedikit. Ulaika mereka itu lahum bagi mereka ajruhum ganjaran ganjaran mereka inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Inna sungguh Allaha Tuhan sari'ul hisab ya sangat cepat hisab perhitungannya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, siapa yang dikatakan golongan Hoshiin adalah ahli kitab ternyata, ya kan? Ahli kitab yang seperti apa? Yang ia percaya kepada Tuhan dan apa yang diturunkan kepada kalian dan apa yang diturunkan kepada mereka. Nah, jadi orang-orang yang khusyuk itu diantaranya adalah para ahli kitab yang percaya kepada Tuhan dan percaya kepada Quran, ya kan? Ya, kepada kalian itu kan Quran, ya. Dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka, percaya kepada kitab mereka yang diturunkan kepada mereka gitu. Ya, jadi itulah bahwa ternyata khusyuk itu tidak hanya bagi orang yang mengaku beragama Islam, ya, tapi bagi orang-orang yang mendapatkan ya menerima kitab sebelum sebelum kita gitu ya. Itu. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan percaya kepada apa yang diturunkan kepada kalian dan apa yang diturunkan kepada mereka. Ya, percaya kepada Tuhan, percaya kepada apa yang diturunkan kepada kalian, yaitu Quran, dan percaya kepada apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu kitab mereka sendiri. Itu. Jadi itulah golongan khusyuk. Ya, oke, kita buka berikutnya. Ya, berikutnya adalah yang ketiga, surat 21 ayat 90.
Ya, surat 21 ayat 90. Menarik ya. Jadi ternyata khusyuk itu tidak hanya bagi sekelompok orang tertentu yang sedang melakukan sholat, ya, tapi bagi bagi ahli kitab juga bisa disebut khusyuk dengan catatan, ya, menurut Quran. Oke, surat 21 ayat 90. Ya, di sini um, fastajabna, ya, maka kami kabulkan, ya, atau perkenankan lahu baginya. Nya di sini merujuk kepada Zakaria, ya, karena ada di ayat 89-nya. Oke. Wa wahabna, dan kami anugerahkan lahu kepadanya Yahya, ya, kepada Zakaria, ya, Yahya, berikan anak gitu ya. Tuhan memberikan kepada Zakaria seorang anak yang dinamai Yahya, ya. Atau kalau di Alkitab itu Yohanes Pembaptis, ya. Nah, wa aslahna, dan kami aslahna, benarkan, ya, benarkan lahu padanya zauja, istrinya. Ya, kanu, maaf. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu adalah yusari'un, orang-orang yang bersegera fil khair, fil khair. Mereka bersegera dalam kebaikan, ya. Nah, wayada'unana, dan mereka berdoa kepada kami rogoban, dengan harap, dengan pengharapan, warohaban, rogoban, warohaban, dan cemas, ya, atau perasaan takut, oke, itu dengan harap dan cemas, ya. Wakanu, dan mereka lana, kepada kami khosyiin, termasuk golongan yang khusyuk. Nah, jadi di sini Tuhan memberikan contoh bahwa golongan orang yang khusyuk itu adalah seperti Zakaria dan istrinya. Dari mana kelihatannya mereka golongan orang yang khusyuk? Karena ketika berdoa, mereka penuh harap dan cemas. Ya, ketika berdoa kepada Tuhan, mereka itu merasakan harap dan cemas. Ya, kita bisa membayangkan ya, bagaimana kalau kita berdoa dengan penuh, gimana ya, sangat dalam ketika kita berdoa, gitu kan, meminta, dan apa yang kita pintakan, saking kita ingin, saking kita harap itu terjadi, ya, maka kita merasakan pengharapan tuh yang sangat luar biasa besar, juga cemasnya luar biasa besar. Nah, seperti itulah em, contohnya, gitu kan, rasanya menjadi golongan yang khosyiin. Oke, ya. Tapi apakah itu khosyiin? Ya, kita lanjutkan dulu ya. Kita harus bahas semua. Berikutnya, kita akan membuka surat 23 ayat 2. Ya, surat 23 ayat 2. Ya, di sini surat Al-Mu'minun ya. Sini em, Al-Mu'minun itu didefinisikan adalah alladzina, orang-orang yang hum, mereka fi, di dalam solatihim,
Salat mereka khosyi'un, khusyuk, ya. Orang-orang yang di dalam sholat mereka adalah khusyuk. Nah, sini kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa, tapi orang yang mukminin, ya, mukminun, orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang di dalam sholatnya itu khusyuk, itu ya. Oke, berikutnya kita buka lagi surat 33 ayat 35. Surat 33 ayat 35. Ya, di sini panjang sekali ya, tapi di sini tuh sebetulnya apa ya? Disebutkan kriteria-kriteria orang yang mendapatkan maaf ya, mendapatkan ampunan dari Tuhan dan mendapatkan ganjaran dari Tuhan yang sangat besar. Ya, di sini disebutkan ada muslimin, mukminin, kemudian konitin, konitat ya, laki-laki dan perempuan, asodikin, asodikot gitu ya. Perempuan, laki-laki yang benar, perempuan yang benar, termasuk di dalamnya adalah wal khosyiina wal khosyiati. Laki-laki ya yang khusyuk dan wanita yang juga khusyuk. Mereka semuanya itu kan, mereka semuanya di sini a'adallahu, Tuhan telah menyediakan lahum bagi mereka ini magfirotan, ya, maafnya, maafnya atau ampunan Tuhan, ya, wa ajron, dan ganjaran azima yang sangat besar, ya, ganjaran yang azim, yang besar, sangat besar, gitu ya. Nah, jadi ini adalah janji Tuhan kepada golongan-golongan em, orang yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan ampunan dan pahala dan ganjaran dari Tuhan. Ya, inilah janji Tuhan ya yang bisa kita pegang gitu kalau kita memenuhi kriteria yang disebutkan di sini. Oke, berikutnya surat 41 ayat 39. Ya, surat 41 ayat 39. Ya, ya ini adalah ayat tentang khusyuk, tetapi bukan ditempelkan kepada manusia. Ya, ini sangat menarik kalau kita lihat bahwa ternyata kata khusyuk itu bisa ditempelkan kepada benda lain. Ya, ya. Kalau kita lihat ayatnya di surat 41 ayat 39 ini, wamin dan dari ayatihi, tanda-tandanya annaka, bahwa engkau melihat al-ardo, bumi, khosyiatan. Ya, ini terjemahannya suka diartikan tandus, tapi sebetulnya ya kita bisa terjemahan Quran itu sebetulnya sangat konsisten. Jadi kalau saya lebih memilih untuk tidak menerjemahkan dulu dengan kata tandus karena biasanya kan tandus tuh hutan, begitu kan? Tapi tidak bisa ditempelkan kepada manusia yang tandus, golongan orang yang tandus kan nggak bisa gitu. Jadi kata ini kita kesampingkan dulu ya. Kalau saya lebih senang menyebutnya bumi itu khusyuk gitu ya. Ternyata bumi itu bisa khusyuk. Faiza, ya, seperti apa bumi yang khusyuk itu? Maka apabila anzalna, kami menurunkan alaiha, atasnya, atas bumi itu adalah alma, air, ya. Kemudian alma tazat, ya, ia
bergerak, ya, warobat, dan tumbuh, ya, dan berkembang. Oke, ya. Nah, inna sungguh alladzi yang ahyaha menghidupkannya, al-muhyi, al-muhyi penghidup, al-mauta yang mati. Innahu sungguh ia, ya, sungguh ia, ia ini Tuhan, maksudnya ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha kuasa, ya, atau powerful, ya, Tuhan itu powerful. Nah, jadi kalau kita melihat di sini al-ardo khosyi'ah, ya, bumi itu khusyuk ketika diturunkan air, ia bergerak dan tumbuh. Ketika turun air hujan, dia bergerak dan tumbuh. Nah, kemudian Tuhan itu dapat menghidupkan, ya, sesuatu yang mati. Sangat berkuasanya Tuhan. Dia adalah penghidup yang mati. Ya, jadi di sini bumi itu khusyuk, ya, bumi itu khusyuk. Oke. Nah, berikutnya kita lihat surat 42 ayat 45. Ya, 42 ayat 45, ya. 42 ayat 45. Nah, di sini kita melihat nuansa yang lain bahwa khusyuk itu ditempelkan kepada eh, orang-orang yang pada hari kiamat itu mereka ada yang merasa rendah, ya, ada yang merasa hina gitu, ya. Kita lihat nih, watarohum, dan kamu akan melihat mereka rodun, ya, ditampakkan padanya alaiha khosyiina, ya, khosyiina, khusyuk, ya, minat duli, dari kelemahan, ya, kelemahan atau kehinaan, biasanya di beberapa itu, ya, beberapa terjemahan yang zuruna, mereka melihat min torfin, ya, min torfin khofi, ya, pandangan mereka tersembunyi, wakola, dan mereka berkata, alladzina amanu, orang-orang yang percaya, inna, sesungguhnya, al-khosirin, orang-orang yang rugi atau merugikan. eh Alladzina khosirun, orang-orang yang mereka rugi pada anfusahum, merugikan dirinya sendiri, wa ahlihim, dan keluarga mereka, yaumal qiyam, pada hari kiamat, ya. Allah, ingatlah, intrus, ya, sebenarnya, inna, sesungguhnya, azolimina, orang-orang yang zolim, di dalam azabim mukim, ya, di dalam azab yang kekal. Nah, jadi di sini tuh kita melihat bahwa orang-orang yang, ya, orang-orang yang dalam keadaan hina itu pandangannya
khosiin. Ya, pandangan matanya itu khosiin. Nah, jadi bagaimana orang-orang yang terhina itu em, orang-orang yang dihinakan karena perbuatannya itu kita bisa melihat biasanya mereka itu tunduk ya kalau diketahui aibnya, tunduk gitu. Pernah nggak kita ngelihat ya di siaran TV itu ada orang yang tertangkap gitu kan melakukan kriminal, misalnya perbuatan kriminal, kemudian di shoot ya di TV gitu oleh televisi, bagaimana mereka? Biasanya tunduk ya. Nah, atau rendah begitu, merasa rendah. Nah, bagaimana juga ketika orang berdoa kepada Tuhan dengan harap dan cemas, dia itu merasa rendah gitu ya. Kemudian bumi itu direndahkan, artinya ditundukkan, ya, direndahkan oleh Tuhan sehingga dia tuh mengikuti apa yang Tuhan ilhamkan kepadanya, gitu. Oke, ya. Nah, ini bagian yang pertama dari um, kata khusyuk di dalam Quran. Nanti akan saya lanjutkan di bagian kedua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.